Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada Dr. Budi Manfaat MSI. Tadi terputus jeda iklan ya. Nah, ini Pak Budi tadi Anda sebutkan, ini ada sebuah hasil riset ya, 15% itu keberhasilan itu yang memakai otak itu hanya 15%. Selebihnya ini adalah relasi. Maksud Anda? Ya, jadi selebihnya itu adalah kemampuan-kemampuan yang bersifat afektif ternyata. Ya. Jadi kalau sekolah kita hanya fokus pada pengembangan otak kognitif saja, kognitif saja, tes-tes kita hanya untuk memicu perkembangan otak, kemudian mengabaikan hal-hal yang bersifat afektif tadi, emosi, interpersonal, maka nanti kita akan ketinggalan. Karena kita akan melahirkan generasi-generasi yang hanya otaknya tinggi tapi sikapnya rendah. Itu ya. Padahal sikap itu diperlukan dalam dunia kerja di bidang apapun ya, di perusahaan ya, di perkantoran dan seterusnya, itu pasti memerlukan kemampuan-kemampuan yang bersifat afektif ya. Itu ya. Jadi hasil riset ini pasti mendorong kita, termasuk salah satunya adalah di dunia pendidikan, untuk kemudian menengok kembali. Jangan-jangan kurikulum kita itu terlalu banyak hal-hal yang untuk menstimulus otak, tetapi kurikulum di kita itu porsinya. Jangan-jangan. Jadi jangan-jangan. Yang itu kemudian memicu kita untuk melakukan sebuah evaluasi kurikulum. Evaluasi bagaimana cara mengajar kita selama ini. Evaluasi bagaimana cara penilaian kita selama ini. Apakah sudah mendorong pengembangan-pengembangan yang bersifat afektif untuk melahirkan manusia yang bisa bersikap hal-hal yang memang diperlukan dalam kehidupan sosial. Gitu, jadi ini ada benang merah dengan pendidikan karakter gitu yang tadi Anda sebutkan. Ya, jadi singkatnya pendidikan itu memang harus melahirkan manusia yang berkarakter. Berkarakter. Gitu. Meskipun mengembangkan karakter itu tentu saja tidak mudah, Mas Habib ya. Jadi prosesnya, rangkaiannya, kan karakter itu dimulai dari, mungkin pertama adalah baru pikiran. Guru kita memberitahu anak-anak harus ini, kita harus bla bla bla. Terus kemudian anak-anak itu tertanam dalam otaknya, sudah tahu. Kalau sudah tahu, kemudian mungkin anak-anak akan kemudian terpicu untuk mengatakan apa yang dia ketahui itu. Ya, jadi setelah pikiran, berikutnya adalah perkataan, lalu menjadi bahan diskusi. Bagaimana sebaiknya, termasuk seperti ini nih. Ini wilayah perkataan ya. Jadi kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan karakter. Tapi kan kita tidak cukup, Mas Habib, berhenti pada meja diskusi ini. Pada tataran diskusi. Setelah ini adalah perbuatan. Jadi perbuatan. Apa yang kita katakan ini perlu kita eksekusi, kan gitu ya. Kalau kita guru ya eksekusi kita sebagai seorang guru dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita lakukan, masih belum tentu ini membentuk sebuah karakter. Ada yang disebut dengan pembiasaan. Jadi kalau hanya sekali kita melakukan itu mungkin belum mencerminkan karakternya. Kalau sudah berulang. Tapi kalau itu sudah berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, maka ini akan membentuk sebuah karakter. Makanya kalau model pendidikan pesantren itu adalah model yang sangat cocok untuk membangun sebuah karakter, karena di tempat itulah 24 jam mereka dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga tidak cukup hanya sekali, 2 kali, dan seterusnya. Saya teringat apa yang digambarkan oleh Agim ya. Agim, Jadi dalam kaitannya dengan karakter itu, akhlak itu. Jadi kalau kita ingin tahu karakter seseorang, misalnya tesnya adalah begini. Anak itu ditaruh di dalam sebuah ruangan begitu, lalu dijatuhkan kelontang begitu. Respon refleks apa yang spontan muncul? Kalau misalkan dia ternyata innalillahi, oh berarti memang dia kebiasaannya begitu. Ketika mengalami hal begini, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Tapi kalau mungkin yang kebiasaannya tidak begitu, mungkin keluar kata-kata yang lain, copot misalnya begitu Nah memang dia kebiasaannya begitu. Ada yang mungkin ketika klonra dia cuek, berarti itu mungkin cuek. Jadi itu karakternya begitu. Jadi singkatnya memang mengembangkan karakter ini tidak cukup kita hanya menggantungkan sekolah, tetapi juga orang tua nih dalam lingkungan keluarga yang memang setiap hari membersamai anak-anak di dalam keluarganya. Itu ya. Jadi memang prosesnya panjang dan tidak boleh berhenti, tidak boleh berputus asa, harus terus diperjuangkan dan yakin bahwa suatu saat nanti akan membentuk sebuah
karakter ya. mulia. Baik, gitu baik, ya, baik. Habib, ya. Oke, Pak Budi, berkaitan dengan pendidikan karakter ini, padahal kan dulu kita sudah ada itu ya. Betul. Nah, hal ini Pak Budi, bahwa apakah hal ini kemudian karena globalisasi, kemudian banyak yang bilang begini kadang kan, anak-anak sekarang itu berbeda gitu dengan orang tua kita dulu gitu misalnya ya. Ada semacam pergeseran lah ya. Nah, ini menandakan menurut Pak Budi diakibatkan oleh apa gitu? Apakah hal ini akhirnya hal-hal yang tidak terpikirkan gitu? Bahwa pendidikan karakter itu adalah sebetulnya dari dulu sejak founding father kita mencetuskan pendidikan juga itu sudah ada gitu, Pak Budi. Iya. Kalau bicara tantangan, setiap zaman ada tantangan tersendiri ya Mas Habib ya. Hari ini memang tantangan kita begini, anak-anak kita banyak disuguhkan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang kadang itu kemudian menyilaukan, menggiurkan, bahkan melenakan, kan gitu ya. Orang dulu juga ada tantangannya, kesulitan untuk mendapatkan akses informasi, ya, kesulitan untuk mendapatkan fasilitas yang cukup dan seterusnya. Jadi setiap zaman ada tantangannya. Nah, dengan kondisi zaman yang seperti ini, begitu akses informasi itu mudah sekali didapatkan. Diakses gitu ya. Maka kita sebagai pendidik harus tahu apa sih yang dibutuhkan pada zaman yang begitu mudahnya untuk mendapatkan akses informasi. Maka salah satunya adalah kita harus menanamkan supaya mereka memiliki sikap bagaimana menyikapi informasi-informasi yang berbeda-beda itu. Maka anak harus memiliki sikap tidak mudah percaya dengan suatu informasi. Maka anak harus memiliki sikap menghormati pendapat orang lain. Okay. Nah, sikap-sikap itulah yang diperlukan pada zaman yang seperti saat ini. Dan ini tentu kata kuncinya adalah kesadaran bersama. Jadi semua sadar, orang tua sadar dengan tanggung jawabnya, guru sadar dengan tanggung jawabnya, siswa sadar dengan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan tata krama juga gitu? Tentu ya, tentu. Karena ada yang menyebut bahwa ini budaya timur, kita itu budaya timur gitu kan. Sehingga orang tua kita kadang, loh ini anak sekarang beda sih dengan orang tua dulu gitu kan. Jadi kita juga tidak boleh menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa dan layak untuk tidak dikomentari, kan begitu ya. Tetap kita menganggap bahwa apa yang tidak pantas, apa yang tidak baik, apa yang tidak positif itu menjadi sasaran perjuangan kita para orang tua untuk kemudian kembali mengarahkan mereka kepada nilai-nilai yang sebagaimana diajarkan oleh Rasul dan para aulia gitu ya. Oke. Dan menurut Pak Budi, saat seperti ini yang tadi Anda sebutkan, setiap zaman ini ada tantangannya ya. Bagi kita saat ini, orang tua, guru juga ya, kemudian juga lingkungan juga gitu ya. Karena mungkin berbeda dengan sebelumnya kondisi saat ini. Hal yang urgent yang mesti dilakukan atau dimiliki oleh seorang pendidik, dalam hal ini seorang guru, apa menurut Anda? Di dalam konteks seperti saat ini? Seperti saat ini ya. Jadi kembali seperti tadi Mas Habib. Pertama adalah kesadaran, komitmen ya. Komitmen itu paling penting sekali, bahwa membangun manusia itu faktornya banyak ya. Semua harus berperan. Orang tua, guru dan seterusnya. Jadi kesadaran atau komitmen. Yang kedua adalah tentu kreativitas. Ini sering kita bicarakan di forum ini Mas Habib ya. Creativity ya. Baik. Jadi kesadaran, kreativiti dan kesungguhan tentu ya, perjuangan. Ya. Konsistensi juga. Betul, ya. Baik. Kita harus terus mengawal proses perjuangan ini ya. Sehingga menghasilkan sebuah generasi yang unggul. Baik. Dan sayang sekali nih Pak Budi, sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda Pak Budi. Silakan di closing statement singkat saja, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Ya, mungkin singkat saja ya, bahwa tujuan lembaga pendidikan didirikan itu adalah sebagaimana tujuan Rasulullah SAW dihadirkan di muka bumi ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sehebat apapun, sepintar apapun generasi kita, tanpa diimbangi dengan akhlak yang mulia, kepribadian yang baik, maka sia-sialah semuanya. Maka kita terus berdoa, mengusahakan semoga generasi kita
adalah generasi yang unggul, berkarakter, berakhlak mulia. Amin. Baik, baik. Oke, terima kasih nih Pak Budi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.